Ketekunan adalah kunci kebahagiaan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi anak-anak kami yang sedang belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat ini menyatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang telah bertekun sampai pada akhirnya. Dan dasar kebahagiaan kita adalah Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Artinya, jika kita bertekun, Tuhan tidak akan tinggal diam. Pasti akan memberikan kita kekuatan saat kita menghadapi ujian atau cobaan, asal tetap bertekun. Dan pasti Tuhan akan memberikan upah ketekunan kita. Arti bertekun adalah bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh biasanya selalu fokus pada apa yang dia yakini, selalu fokus pada tujuan atau apa yang ingin dicapai, apa impiannya atau cita-citanya. Kemudian tidak mudah terpengaruh oleh teman atau lingkungan, tidak mudah menyerah atau putus asa. Dan orang yang bertekun itu biasanya adalah orang yang rajin, bukan pemalas. Seberat atau sulit apapun tugas yang diberikan, tidak mau bersungut-sungut, tapi dengan tekun dikerjakan. Yang jelas, upah yang Tuhan berikan kepada orang yang telah bertekun sangat luar biasa. Tokoh yang dicontohkan sebagai orang yang telah bertekun dan akhirnya berbahagia adalah Ayub. Tentunya kamu semua sudah pernah mendengar cerita tentang Ayub. Bisa kita lihat dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat selanjutnya. Ayat yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub adalah orang yang paling kaya pada waktu itu. Dan atas seizin Tuhan, Ayub mengalami masalah, yaitu anak-anaknya mati, hartanya habis, ya. Bahkan dia sendiri terkena penyakit kulit yang mengerikan. Sampai pada akhirnya istrinya juga menggerogoti imannya. Dan pada akhirnya, berselang beberapa waktu kemudian, hidupnya dipulihkan. Harta kekayaannya digantikan Tuhan 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu dalam Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Lalu ketekunan apa yang kita lihat pada Ayub? Ketekunan Ayub untuk tetap percaya dan mengikuti rencana atau kehendak Tuhan. Inilah yang kita lihat, yang harus kita tiru, teladani, bahwa atas seizin Tuhan, iblis menimpakan berbagai ujian berat, bahkan tulah kepada Ayub. Pertama, semua harta atau usaha peternakannya habis atau bangkrut karena dirampok dan terbakar api dari langit. Dalam Ayub pasal 1 ayat 3, Ayub tadi dikatakan orang yang terkaya di negerinya.
tetapi dalam satu hari semua habis. Yang kedua, semua anaknya juga mati tertimpa rumahnya yang roboh. Yang ketiga, iblis menimpakan tulah kepada Ayub, yaitu bara dari telapak kaki sampai kepada batu kepalanya, sampai akhirnya Ayub keluar rumah dan duduk di atas debu. Ternyata penderitaan Ayub tidak sampai hanya di situ. Istrinya sendiri mencela ketekunan Ayub kepada Tuhan, bahkan menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah dan mati. Istrinya mengatakan, "Masih bertekunkah engkau kepada Allahmu itu? Kutukilah Allahmu itu dan matilah." Itu perkataan istrinya. Akan tetapi ternyata ketekunan Ayub untuk mengikuti Tuhan tidak tergoyahkan, dan mengatakan istrinya seperti orang gila, berkata seperti orang gila. Lalu apa rahasia ketekunan Ayub kepada Tuhan? Dengan kecanggihan teknologi sekarang, sudah semakin susah untuk bertekun kepada Tuhan. Karena godaan dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, selalu menggodai iman kita supaya kita jauh dari Tuhan. Rahasia Ayub bisa bertahan adalah karena pada masa remajanya, ternyata rahasia Ayub bisa bertahan adalah karena pada masa remajanya Ayub bergaul erat dengan Tuhan. Dalam Ayub pasal 29 ayat yang keempat dikatakan demikian, "Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku." Nah, ini yang menjadi rahasia ketekunan Ayub kepada Tuhan. Jadi, ini saat yang tepat untuk remaja untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Bergaul eratlah dengan Tuhan. Jangan dengan dunia atau dengan teman yang tidak jelas arahnya, yang hanya mencari kesenangan sendiri tetapi tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Bergaul eratlah dengan Tuhan dengan cara tekun beribadah, membaca Alkitab, menyanyikan pujian yang memuliakan Tuhan, dan berdoa. Jangan sampai waktumu satu hari 24 jam habis hanya untuk dirimu sendiri. Berikan waktumu mungkin 1 jam atau 30 menit atau seberapa yang bisa, ya, mungkin bangun pagi ibadah dulu atau malam menjelang tidur. Yang pastinya kita sediakan waktu kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau bergaul erat dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan siap sedia menolong kita dan memberkati kita. Bertekunlah mengikuti Tuhan. Bertekunlah di dalam iman kepada Tuhan. Sebab ketekunan adalah kunci kebahagiaan kita. Tadi kita lihat pada akhirnya ketika Ayub bertekun, dia mendapat berkat dari Tuhan 2 kali lipat dari hartanya yang dahulu didapatkan, sehingga Ayub itu tetap menjadi orang yang sangat kaya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom.